Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiy abda. Makasih Pak ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menyehatkan tubuh kita dan menanamkan di hati kita kecintaan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan menyehatkan tubuh kita sehingga kita bisa puasa nanti di Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah saya muliakan, dalam kesempatan malam hari ini saya menyampaikan tentang bab al-mubadarah lil khairat, bab segera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala badiru bil a'mali sab'an. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, badiru, segeralah kalian, bil a'mal, untuk beramal, untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, sab'an, sebelum datangnya 7 hal kepada kalian. Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Bukankah kalian menunggu-nunggu kecuali faqran munsiyan, kefakiran, kemiskinan yang melupakan kewajiban. Au ginan muktian, atau kesombongan yang menyombongkan dan melalaikan. Au maradon mufsidan, atau penyakit yang bisa merusak segalanya. Au haraman mubnidan, atau haraman itu ya usia tua, ya, lanjut, yang menghabiskan seluruh tenaga. Au mautan mujhizan, atau kematian yang menghabisi segalanya. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazaru, atau datangnya dajjal dan dia adalah seburuk-buruk hal gaib yang dinantikan. Awis sa'ah fassa'ah adha wa amar, atau kiamat, dan kiamat itu lebih berat dan lebih sukar dari yang dibayangkan. Jemaah saya muliakan, nah hadis ini menyuruh kita umat Islam agar kita itu menyegerakan beramal. Jangan suka menunda-nunda amal, karena kita nggak tahu ya ke depan itu akan seperti apa.
Ya. Kadang-kadang orang yang awalnya berkecukupan, ya, kaya, tiba-tiba bangkrut, ya, jadi miskin. Ketika miskin, ya, membuat dia akhirnya lemah, ya, lemah untuk beribadah. Bahkan banyak orang miskin itu justru jauh dari ibadah. Kadal fakru ayyakuna kufran. Ya. Hampir saja kepakiran itu membuat seseorang menjadi kufur, ya, jauh dari syukur, sehingga dia tidak mau ibadah kepada Allah. Atau bisa jadi sebaliknya, diberikan kekayaan. Kekayaan kalau kita nggak bisa sikapi dengan baik, itu bisa melalaikan. Bahkan mutghian, bikin sombong. Sehingga banyak orang-orang kaya itu sombong, menyombongkan kekayaannya. Gak mau bergaul sama orang miskin, gak mau duduk di majelis ilmu, sombong. Ya. Dan kesombongannya itu membuat dia menjadi pengundang ajab Allah. Bahkan Allah benci sekali kepada orang yang sombong. Atau bisa jadi tiba-tiba sakit datang, merusak segalanya, merusak tubuh kita, merusak bisnis kita, bahkan penyakit itu bisa ngerusak rumah tangganya. Banyak suami gara-gara sakit ditinggalkan istrinya. Itu namanya ngerusak. Sakit kalau datang itu bisa ngerusak ya kantong, ya betul. Rusak apalagi Bu? Rusak mata pencaharian, betul? Datang. Dan kalau sakit itu kita nggak maksimal ibadah. Bahkan kalau sakit itu kita nggak bisa merasakan khusyuknya ibadah. Gimana kita bisa khusyuk ibadah kalau kita lagi nahan sakit? Ya, sakit gigi aja, coba. Beda khusyuk nggak kalau lagi sakit gigi, Pak? Hah? Bisa nggak khusyuk lagi sakit gigi? Ibadah? Nggak bisa. Ya. Atau sakit asam lambung, ya, yang udah akut, kalau udah kambuh itu, bisa khusyuk kalau lagi sakit asam lambung ibadah? Nggak bisa. Ya, tubuh kita akan digerogoti terus dengan penyakit-penyakit yang datang. Apalagi udah tua-tua, udah makin usia-usia 50 ke atas tuh, udah mulai itu datang tuh. Ya, Ibu. Asam urat, apalagi? Kolesterol, apalagi Bu? Darah tinggi, rematik, ya. Benar? Iya. Maka Nabi suruh kita segera ibadah, segera beramal. Gitu. Sebelum datang, ya, 7 perkara ini. Karena perkara ini pasti akan datang. Pasti. Ya. Di 7 ini pasti kan kita alami semua. Ya. Kalau nggak kaya ya miskin. Kalau nggak sehat ya sakit. Atau tua. Apakah orang terus selamanya muda? Pasti kita akan ngalamin namanya tua. Kalau udah tua, udah lemah nggak Pak? Fisiknya? Lemah. Betul Pak? Pak, maaf, udah tua Pak ya? Tua belum? Coba. Masih kuat nggak Pak? Kuat? Masih strong masih? Mau hebat nih, subhanallah. Luar biasa nih. Ya. Orang kalau sudah semakin tua usianya, apalagi sakit-sakitan, itu makin lemah. Udah gak bisa, apalagi kalau udah stroke, ya gak bisa ke masjid. Udah pelok, mulutnya udah menyong gitu, gak bisa zikir. Bener? Iya, serius. Saya kemarin tuh ketemu dengan jamaah saya tuh masih muda umurnya. Baru 48 tahun.
masih muda. Ketemu saya nangis. Kenapa pakai kursi roda? Si bimbing dia itu waktu itu umroh 2020 terakhir tuh. Ketemu saya kemarin tuh. Dia punya villa. Ya, punya villa orang kaya. Saya ke villanya nangis. Ngomong gak bisa. Gagu. Padahal waktu umroh itu gagah. Ya, dia tuh pengusaha kaya. Begitu sakit, ya Allah. Tutup perusahaannya, nggak bisa nerusin. Uangnya dikit-dikit habis, kepake buat berobat. Jadi 5 waktu ke masjid dia, sekarang nggak bisa ke masjid. Kalau dengar ajan dia nangis. Sedih banget Pak, nangis ketemu saya, peluk sama itu. Sabar ya Pak Haji, sabar. Ini ujian terlalu, salah sembuh Pak gitu. Nangis kenceng banget nangisnya. Ngomong nggak bisa. Tuh kalau sakit terdatang, dicabut semua, diambil semua tuh kenikmatan. Yang bisa jalan nggak bisa jalan. Tadinya dia baca Quran tiap hari nggak bisa baca Quran. Ya orang udah pelo, gimana bisa baca Quran? Hilang kesempatan dia tuh untuk ibadah maksimal, nggak bisa lagi. Nah, makanya nih yang lagi sehat-sehat begini nih, ayo segera beribadah, segera beramal, ya. Nah, ibadah yang kita kerjakan sehari-hari, ya, itu bisa kita rasakan bahwa ibadah itu diterima atau tidak, itu ada indikasinya. Saya baca dalam kitab Syarah Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Ini penting nih ya, supaya kita tahu nih, supaya kita bisa ngukur nih ibadah saya diterima atau enggak ya. Ini sebagai indikatornya. Emang yang berhak menerima ibadah itu Allah gitu. Tapi indikatornya itu sudah disebutkan. Ya, baik itu di Quran maupun di hadis. Ya. Nah, di antara tanda bahwa ibadah kita itu diterima, apakah sholat kita, puasa kita diterima. Yang pertama kata Imam Ibnu Athaillah, ya, yaitu dia mendapatkan kebahagiaan, ya, dan terbebas dari perasaan khawatir dan sedih, bahagia gitu, dan jauh dari kesedihan, jauh dari kekhawatiran. Ya. Bahasanya husulul bisyarah bijawalil khaufi wal khusni. Diambil dari Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64. Dalilnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khauf, rasa takut, enggak ada rasa khawatir alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka sedikit pun enggak ada rasa sedih. Enggak sedih. Hilang tuh, dicabut rasa khaufnya. Dia udah habis khaufnya untuk Allah, sehingga dia enggak takut dengan selain Allah. Ya. Dan Allah hilangkan kesedihan di hatinya. Meskipun dia mendapatkan banyak cobaan yang berat-berat, bertubi-tubi, dia enggak sedih. Dia optimis. Ya, tetap tegar menghadapi berbagai macam cobaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itulah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Lahumul busra, dan bagi mereka itu kebahagiaan
kegembiraan baik di dunia dan di akhirat. Tuh ya. Jadi kita bisa merasakan ya bahwa ibadah kita Allah terima bila mana tuh sudah ada di hati ini perasaan bahagia dan ada rasa kita tuh khauf, takut kepada Allah. Dan kita gak khawatir dengan masalah dunia. Kita gak usah khawatir dengan masa depan kita. Kenapa? Karena sudah tertanam di hati ini percaya, sikoh kepada Allah. Bahwa Allah itu gak akan menyia-nyiakannya. Kedua, indikator atau tanda bahwa amal kita yang kita kerjakan itu diterima sama Allah. Baik saum kita, zakat kita, haji kita, tandanya adalah hayatan thayyibah. Ya, hayatan thayyibah. Birridha wal qanaah. Kehidupan yang thayyib, yang baik, ya, disertai dengan ridho dengan takdir Allah dan sifat qanaah. Ini yang kedua. Jadi kalau kita tuh udah tumbuh di hati ridho dengan takdir Allah. Enggak pernah kita menyalahkan takdir. Enggak pernah kita menyesali takdir kita. Apapun kita terima gitu, ya. Karena kita yakin bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita itu semua sudah ada ketentuannya. Sejak ya 50.000 tahun sebelum bumi Allah ciptakan. Dan qanaah, apa qanaah? Apa qanaah? Pak Alif. Apa qanaah itu? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Merasa puas, ya. Puas, cukup, ya, dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Baik banyak maupun sedikit. Dia tuh merasa cukup. Itu namanya qanaah. Sehingga dia tidak terlalu ngoyo dengan kehidupan dunia. Enggak rakus dengan harta. Itu orang qanaah. Enggak maruk, enggak rakus, enggak serakah dengan harta. Kenapa? Sudah Allah tumbuhkan sifat qanaah di hatinya. Nah, ini dalilnya Quran. Ya. Surat An-Nahl ayat yang ke-97. Dalilnya. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Perhatikan ayat ini ya. Dan barang siapa yang beramal ibadah, yang beramal soleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, artinya amalnya itu dilandasi dengan iman. Dia beramal itu karena iman kepada Allah, bukan yang lain. Maka Allah katakan falanuhyiyannahu, maka pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tuh, kata pasti di sini. Maka i'rabnya, redaksinya itu menggunakan falanuhyiyannahu. Dalam bahasa Arab itu kalau ada lam di depan fi'il mudhari dan di ujungnya dan nun taukid sakilah, itu menunjukkan bahwasanya itu pasti enggak akan meleset. Pasti didapatkan. Sama kayak wala nabluwannakum. Itu sama tuh. Ya, ada lamnya dan nunnya dipakai sidah ujungnya. Kami pasti akan menguji kamu. Nah, maka pasti orang beriman itu pasti akan Allah uji. Suka atau enggak suka, pasti kita akan dapat ujian hidup. Ya.
kadang-kadang diuji dengan sakit, ya Bu, ya, diuji dengan kehilangan harta, ya, diuji dengan anak yang susah dididik, itu ujian semuanya, ya. Sama hal ini, kalau orang itu beramal kata Allah, dia beramal dan amalnya itu kena iman, ya, makanya dikatakan tuh dalam puasa, ya, dalam puasa itu kan, ya, man soma ramadana imanan wah tisaban, ya kan? Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala karena iman. Sama hal ini, barang siapa yang beramal soleh, baik laki perempuan karena iman kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Ya, jadi kalau kita itu dikasih kehidupan yang baik, itu tanda amalnya diterima. Kehidupan yang baik itu bukan kehidupannya itu artinya berlimpah harta, tapi birridho wal qanaah. Ya. Bahwa hidupnya baik itu dia ridho dengan takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Masalahnya kadang-kadang, maaf ya Bu, ya Pak, orang lebih ridho dengan takdir yang baik apa yang buruk? Balik, yang baik. Contoh takdir baik, ya, bagi suami takdir baik apa tuh? Punya istri udahnya solehah, hafiz Quran, taat sama suaminya, ya, nggak pernah bantah sama suami, itu takdir baik tuh. Dapat istri soleha, cantik, hafiz Quran, masya Allah, nggak pernah ngelawan sama suaminya, nurut aja sama suami. Itu takdirnya baik tuh akhirnya. Tapi kalau seandainya kita ditakdirkan oleh Allah punya pasangan cerewetnya minta ampun, misalkan cerewet, udahnya galak, ya, ngomel melulu, ya, ya, ada uang abang disayang, ada uang abang tendang, yang kalau kayak gitu berarti itu kita punya istri itu musibah, bukan tuh? Musibah. Ya, berarti di situ harus sabar kita tuh. Sabarnya mesti berlipat-lipat tuh. Itu takdir buruk namanya. Takdirnya buruk kalau kayak gitu. Tapi ini. Tapi itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Begitu kawan. Bisa jadi kamu tuh enggak suka gitu. Benci, enggak suka dengan sesuatu, benci banget sama istri, rewel, bawel gitu. Galak gitu. Jelek lagi. Hidup lagi. Gitu. Boleh jadi kamu enggak suka gitu dengan kayak begitu. Tapi itu baik buat kamu. Baik apa? Dengan begitu kita sabar. Akhirnya dengan sabar itu Allah angkat tuh derajat kita. Dengan sabar itu Allah cinta sama kita. Innallaha yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah tuh cinta sama orang yang sabar. Jadi tuh amal kita masuk surga gara-gara sabar sama istri. Bukan sholatnya. Bukan yang lain, tapi kita sabar menghadapi istri yang model begitu. Ya Pak, saya doain nih, mudah-mudahan istrinya solehah semua ya. Amin. Ibu juga mudah-mudahan suaminya soleh semua ya. Ya Bu, suaminya udah soleh, ganteng, duitnya banyak. Ya Bu ya? Bu, enak Bu? Bu, enak kan suami begitu? Nah, enak. Masya Allah ya. Jadi ini janji Allah. Allah yang mengatakan bahwa tanda orang itu diterima amal ibadahnya diberikan kehidupan yang baik. Dan yang baik itu ukurannya bukan materi, bukan harta. Tapi ketika
di hati kita mulai ridho dengan takdirnya. Dan qanaah dengan rezeki yang kita terima dari Allah. Ridho itu berat. Ya. Ridho itu berat. Makanya orang kalau udah ridho sama Allah, ya, itu sorga jaminannya. Bahkan Nabi sendiri nanti yang akan jemput dia tuh. Dituntun nama Nabi, Nabi sambut dia, tangannya Nabi pegang, dituntun nama Nabi sampai ke pintu sorga. Kalau orang itu udah ridho sama Allah. Makanya kata Nabi, barang siapa ya yang setiap pagi membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Pagi dibaca tuh, tiap pagi. Habis subuh kah, habis duha dibaca 3 kali. Dan dipraktekin tuh. Bukan cuma dibaca, dipraktekin. Dia ridho sama Allah. Dengan takdirnya Allah dia ridho. Ridho dengan Islam. Dia berusaha untuk mengamalkan Islam. Ridho dengan Rasulullah sebagai Nabi. Jadikan sebagai kuduahnya, uswanya. Dia ridho. Ya. Allah ridho dia. Allah juga ridho sama dia. Maka Nabi, aku nanti akan menemui dia. Dan aku akan raih tangannya. Dan aku bawa dia ke pintu sorga. Hadis sahih. Ya. Jadi kalau mau ke surga itu caranya kita harus ridho. Ya. Mudah-mudahan ya kita ini ditumbuhkan di hati ini sifat ridho kepada Allah. Amin. Kenapa enggak semua orang, ibu, ibu, enggak semua ibu ridho sama suaminya? Bu, ibu ridho enggak sama suami ibu? Benar? Ridho. Seandainya suami ibu nikah lagi, coba. Tuh, kira-kira katanya ridho tadi katanya. Bu ridho? Iya ridho. Ridho gitu. Tapi ketika ridho enggak suami nikah lagi, geleng-geleng gitu kan. Nggak bisa, ridho itu berat bu, berat. Jangan ibu yang bukan ustazah, ustazah banget ibu, ustazah ceramahnya mantep gitu loh. Ceramahnya mantep, hafal Quran, hafal hadis. Belum tentu dia ridho ketika suaminya mau nikah lagi, betul? Betul. Ya bu, berat. Meskipun itu tiket sorga, nggak mau, ya, nggak mau. Kenapa? Tiket sorga bukan itu doang katanya. Bukan itu doang, ada lagi yang lain begitu, ya. Masya Allah tuh. Yang ketiga nih, untuk mengukur, menilai apakah ibadah kita terima atau tidak, yaitu halawatut ta'ah wal ladzah fil ibadah wal hubbu fil ibadah. Ini yang ketiga nih. Orang tuh dikatakan itu ibadahnya diterima sama Allah. Itu indikatornya adalah bila mana dia merasakan manisnya ibadah. Nikmat sama ibadah. Ada apa namanya itu? Ada rasa gitu. Manisnya ibadah. Sehingga sampai ada itu hubbul ibadah. Dia tuh cinta sama ibadah. Sehingga saking cintanya sama ibadah itu bagi dia merupakan sebuah hobi. Kesenangan bagi dia. Sehingga dia ada orang tuh, hobi sedekah. Kalau nggak sedekah tuh sehari itu nggak enak tuh. Ada rasa yang kurang itu. Itu namanya udah ada rasa dia. Hobi sedekah. Hobi selawat. Kalau nggak selawat sehari itu nggak enak tuh. Sehingga saking senangnya selawat, ditargetin sehari 1.000, 2.000 selawat. Hobi baca Quran, sehingga kalau nggak baca Quran sehari itu nggak enak. Nah udah hobi, udah ada kesenangan, kelezatan dalam ibadah. Beda sama orang itu kalau belum merasakan, ya nikmatnya ibadah, belum merasakan itu ibadah itu nikmat, ibadah itu punya rasa, itu ibadah itu hambar pak. Sehingga tuh sholat hambar gitu, nggak ada rasanya. Baca Quran hambar, nggak ada rasanya. Jadi kalau ibadah ada rasa tuh pak, itu efeknya tuh ada. Contoh nih, sedekah itu kalau kita nikmat sedekah itu ada rasa
plong gitu Pak di hati itu. Senang gitu. Lapang tuh dada kita tuh. Habis sedekah tuh. Ya. Apalagi kalau kita habis baca Quran tuh ada rasa tuh bahagia gitu. Maka ketika Allah memberikan rezeki kepada bapak, kepada ibu. Ketika Allah menganugerahkan rezeki bisa baca Quran tiap hari. Itu dijaga. Enggak, karena tidak semua orang yang beriman, hatta dia alumni pesantren sekalipun, bahkan alumni Timur Tengah sekalipun, tidak jaminan dia bisa baca Quran tiap hari. Ya. Yang udah bisa duha tiap hari bersyukur sama Allah. Yang bisa selawat tiap hari syukur sama Allah. Itu adalah rezeki yang tidak ternilai dengan harta. Gak semua orang Islam, gak semua orang beriman bisa mendapatkan anugerah sehebat itu. Termasuk Bapak Ibu bisa tiap hari 5 waktu berjamaah, itu juga rezeki dari Allah yang perlu disyukuri. Sekali lagi, tidak semua orang Islam bisa merasakan nikmatnya berjamaah di masjid. Enggak semuanya. Hatta dia itu alumni ya pondok pesantren terkenal, hatta dia itu alumni ya dari ya perguruan tinggi terkenal, enggak jaminan Pak. Enggak jaminan. Banyak ya mereka itu yang ilmunya ada ya, namun prakteknya enggak ada. Serius. Ya, serius. Jadi bersyukur Pak. Rezeki itu bukan hanya uang, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah. Kita bisa sujud tiap hari di masjid, itu rezeki dari Allah yang perlu kita syukuri. Dan kalau kita udah nikmat gitu Pak ya, kayaknya nikmat gitu ibadah tuh. Sujud itu nikmat gitu. Ya, itu adalah sebuah ya rezeki lagi itu. Kenapa? Karena ibadah itu akan mengundang saudaranya. Saya ulangi, ibadah itu akan mengundang saudaranya. Sehingga ibadah itu akan membuahkan kebaikan berikutnya. Contoh, kita kan ke masjid itu ibadah, ya kan? Nanti dia akan undang saudaranya. Apa saudaranya itu? Kalau ke masjid, saudaranya. Dengan kita berjamaah ke masjid, kita bisa qobliyah, ba'diyah. Betul? Tuh saudaranya. Dengan kita ke masjid, kita silaturahim dengan teman-teman, ya kan? Saudaranya. Betul? Dengan kita ke masjid, kita bisa berinfak. Ya? Betul? Itu namanya ibadah akan ngundang kebaikan yang lain. Undang saudaranya. Dan kalau kita sudah merasakan nikmatnya itu, situlah namanya kita sudah mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Gitu ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan ibadah sebagai sebuah beban atau kewajiban. Tapi justru hari ini kita harus jadikan ibadah sebagai sebuah kebutuhan, bahkan hobi. Ya, sebagai sebuah hobi, kesenangan gitu. Kan ada Bapak Ibu sekalian, orang hobinya maksiat, ada enggak? Benar enggak Pak? Bu, ada enggak orang hobinya maksiat? Tiap hari maksiat mulu, ada enggak? Ada. Jadi kalau ada di sana orang berlomba-lomba maksiat, ya kita mari, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, karena Nabi yang nyuruh kita, ya fastabiqul khairat. Allah nyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kemudian itu yang berapa? Yang ke-3. Sekarang yang ke-4. Baik. Yang ke-4 nih Pak. Syari'ul buka. Ini ke-4 nih. Apa namanya?
Sari'ul buka. Apa tuh? Orang itu gampang nangis gitu. Saat dia itu lagi berdoa gitu. Gitu gampang nangis ya. Kenapa nangis? Karena dia khusyuk dalam doanya. Ketika dia niat orang tuh kesusahan ya, dia iba, bahkan dia menangis. Nah itu ciri-ciri tuh. Ciri-ciri orang itu ibadahnya terima sama Allah, gampang nangis. Kalau orang gampang nangis, cirinya hatinya bersih. Kebalikannya, mohon maaf nih, kalau kita tuh susah nangis, itu berarti kita tuh punya hati yang keras. Ya. Rasulullah itu orang yang gampang nangis. Sama sahabatnya Abu Bakar itu juga orang gampang nangis. Orang Rasulullah jadi imam, ya, itu tangisan Rasulullah itu ketika di imam itu terdengar oleh sahabatnya, seperti suara air yang mendidih di dalam periuk, ya. Jadi kalau orang itu mudah menangis saat ibadah, ya, sholat dia mudah menangis, doa mudah menangis, itu tanda bahwa Allah sudah terima amal ibadahnya. Tanda Allah sudah tanamkan khusyuk dalam hatinya. Dan orang yang menangis, ya, mata yang menangis karena takut kepada Allah, maka mata itu haram, ya, tersentuh api neraka. Nabi jamin bahwa mata yang menangis karena takut kepada Allah, maka mata itu dijamin tidak akan tersentuh api neraka. Tuh, maka di antara adab, ya, kalau baca Quran Pak ya, saya baca dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya, itu di antara adab baca Quran itu, hendaklah baca Quran itu dengan suara yang lirih dan sedih, dan usahakan bisa menangis, ya. Kalau nggak bisa nangis, paksakan gimana supaya bisa nangis. Ya, nikmat banget Pak, nikmat banget Bu kalau kita bisa nangis saat sedang baca Quran atau sedang sholat. Itu nikmatnya nggak bisa dibayangkan. Ya, tuh tanda bahwa orang itu Allah terima ibadahnya, orangnya itu mudah tersentuh hatinya sehingga mudah menangis ketika dia ibadah kepada Allah. Ya. Yang saya muliakan, cuman kadang-kadang nih maaf ya, Bu, kita nih mohon maaf, niat sinetron sedih nangis, tuh. Ibu-ibu, sinetron sedih banget tuh, film sedih banget nangis gitu. Dan cuman sandiwara, betul? Ya Bu, niat sandiwara kita nangis, padahal bohong-bohongan tuh. Acting doang tuh kan, bisa nangis tuh. Baca Quran, ayat tentang ajab neraka, tentang ajab jahanam yang mengerikan, kita nggak nangis. Nah ini perlu dipertanyakan, ya. Maka baca Quran itu kalau bisa sama artinya, itu akan bikin kita khusyuk, ya. Udah bisa, subhanallah. Gak kerasa ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, ya, sampai di sini materi kita. Semoga ini di Sya'ban ini, ya, Allah berkahi kehidupan kita. Nah, ada doa dari Nabi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan semoga, ya, Allah panjangkan umur kita, kita bisa beribadah di Ramadan secara maksimal dan bisa meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Kita tutup membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.